Pemirsa, pihak bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi datangi PT UN Jakarta memenuhi panggilan sidang gugatan Universitas Gadjah Mada terkait status ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya, status ijazah Jokowi diputus sebagai informasi publik yang bisa diakses masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menggelar sidang gugatan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terhadap pihak bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi. Gugatan ini merupakan respon atas putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat terkait status ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diputus sebagai informasi publik. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menjadi persidangan terakhir sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Pihak Bon Jovi menghadirkan saksi ahli hukum yang juga merupakan mantan Hakim Konstitusi RI periode 2003-2008 Marwarar Siahaan. Kehadiran Marwarar bertujuan untuk mempertegas posisi mereka terkait gugatan keberatan UGM. Pihaknya menilai permohonan keberatan yang diajukan UGM ke pengadilan sudah kadaluarsa. Yang kedua, yang saya garis bawahi dari yang keterangan ahli tadi, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim KIP itu sudah benar, yakni Majelis Hakim KIP mengabaikan batas waktu terlambat bagi kami untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim KIP bahwa keterlambatan kami mengajukan permohonan itu. Hukum itu tidak lagi badan hukum publik negara. Oleh karena itu, kalau dia mengajukan keberatan di dalam hal ini dikatakan di tempat kedudukannya di pengadilan negeri. Ini menjadi persoalan yang akan terjadi. Kita lihat nanti dalam putusan hakim. Sidang gugatan ini merupakan kelanjutan dari putusan KIP pada April 2026. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim KIP mengabulkan permohonan Bon Jovi dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi publik yang boleh diakses masyarakat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah oleh Ketua Umum Gibran Nisti. Informasi saat pagi tetaplah bersama kami. Dan itu ada legalisasi. Kemudian ada ijazah S2, MTes, UGM asli juga ini. Pemirsa, anggota BPK Bobi Rizaldi penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam dugaan kasus suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Hadir hari ini. Bobi Rizaldi memenuhi panggilan KPK dan tiba pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Bobi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap temuan audit BPK yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Pemanggilan ini setelah sebelumnya KPK menggeledah rumah pribadi Bobi Rizaldi pada Selasa lalu. Dalam penggeledahan tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Yang biru ini. Penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut. Ya, tentunya dalam penggeledahan ini juga penyidik mendapatkan petunjuk ya untuk kemudian berkeyakinan melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini menjadi terang benderang. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah rumah milik Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani yang berada di Kota Solo. Dalam penggeledahan tersebut, pemirsa, penyidik KPK menyita 2 koper hitam dari dalam rumah. KPK kembali mendatangi rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang berada di Kampung Jagalan Lawean, Solo, Jawa Tengah. Di rumah inilah tempat Bupati Etik diduga menyimpan emas 2,5 kg. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan perangkat daerah yang menyeret Etik Suryani. Selain itu, di lokasi penggeledahan terdapat sejumlah personel kepolisian yang berjaga. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita 2 koper hitam dari dalam rumah.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan perkara Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam sidang ketiga ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Dalam persidangan, Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurut Jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHP. Jaksa juga menilai sejumlah keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara. Usai mendengarkan tanggapan Jaksa, majelis hakim menunda persidangan dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya. Melalui putusan tersebut, hakim akan menentukan apakah eksepsi terdakwa diterima atau ditolak. Apabila ditolak, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga dan itu jantungnya. Sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Lima 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah. Kita tepis semua. Ade juga menambahkan kehadiran para saksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap narasi bohong atau hoax yang selama ini menyerang latar belakang pendidikan Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog pada sore hari ini dengan Refli Harun dan juga Rifai. Selamat sore Abang, masih bergabung bersama kami? Ya, masih. Ya. Baik, tadi terima kasih atas penyampaiannya Bang Refli. Saya ke Bang Rifai karena waktu kita sudah tidak banyak lagi. Bang, terkait dengan sidang pra-peradilan yang sepertinya ini tidak akan hanya 3 saja babaknya, mungkin akan banyak lagi. Kalau dari Anda sendiri seperti apa? Karena kalau dari Anda yang sampaikan secara konsisten, Pak Jokowi akan hadir di persidangan pokok nanti. Ya, pertama perlu disampaikan bahwa dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ulur perkara yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan karena itu ketentuan KUHP.
Lalu kedua, kalau mempersoalkan juga pasal-pasal yang tercantum dalam dakwaan, sebenarnya kalau kita lihat berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten selama ini, terkait itu kan sudah ada kaidah hukumnya bahwa jaksa memiliki hak penuh untuk mencantumkan dakwaannya, baik secara alternatif, kumulatif, subsidiar, dan itu nanti tinggal dibuktikan di sidang. Kalau tidak terbukti kan berarti dibebaskan. Jadi tidak bisa juga terdakwa mengatur-ngatur pasal yang didakwakan. Baik, jadi intinya adalah harus ada pembuktian ya Bang Rifai ya. Yang terakhir terpenting. Singkat saja Bang. Hakim segera bersikap dengan tegas, jangan sampai justru pemahaman KUHP ini digunakan secara keliru dan kedepannya menjadi presiden buruk, diikuti oleh para tersangka di seluruh Indonesia mengajukan pra berulang-ulang manakala berkas akan disidangkan. Jadi di sini kami harapkan hakim memberikan satu pedoman yang bisa jadi Mbak Refli silakan untuk sebelum penegakan hukum. Demikian. Ya, jadi begini ya. Intinya saya Bang boleh. Kalau kita diberikan fasilitas oleh undang-undang dan kita menggunakan, itu adalah hak kita. Jadi orang lain kemudian tidak boleh mengurangi hak tersebut, kecuali itu tidak ada di undang-undang. Nah, undang-undang sudah mengatakan kalau kita mengajukan pra-peradilan, maka perkara pokok tidak boleh disidangkan. Nah, itu yang kemudian kita gunakan sebagai sebuah kemewahan dalam tanda kutip di KUHP yang baru ini. Begitu. Baik, kami tangkap poinnya. Terima kasih Bang Refli dan juga Bang Rifai atas waktu Anda pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan peletakan batu pertama proyek abadi gas blok Masela yang berlokasi di Pulau Tanimbar, Maluku. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.